Sudah hampir 4 tahun usia pernikahan mereka berjalan, tetapi rumah tangga itu masih terasa hampa karena belum juga dikaruniai seorang anak. Awalnya, keluarga besar mencoba memaklumi, menyangka mungkin hanya soal waktu atau rezeki yang belum tiba. Namun semakin lama, bisik-bisik mulai terdengar, sindiran halus pun semakin sering dilontarkan, terutama setiap kali ada acara keluarga. Kapan kami dengar kabar gembira? Atau sudah lama menikah kok masih berdua saja? Kalimat-kalimat itu seperti duri yang menusuk hati sang menantu. Meski ia selalu tersenyum dan menanggapi dengan sopan, ada kegelisahan mendalam yang ia sembunyikan rapat-rapat, sesuatu yang tak pernah bisa ia bagi, bahkan dengan suaminya sendiri. Sore itu, suasana rumah terasa begitu tenang. Angin berhembus pelan, membawa aroma kopi hangat yang baru saja diseduh. Teras rumah menjadi tempat favorit untuk sekadar melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Sang menantu, dengan wajah lugu bercampur raut cemas, duduk berseberangan dengan ayah mertuanya. Cangkir kopi mengepulkan asap tipis di tangannya, sementara matanya sesekali mencuri pandang pada sosok lelaki paruh baya yang selama ini dihormatinya. Ada beban berat di dadanya yang ingin sekali ia lepaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, satu kalimat salah bisa membuat suasana berubah drastis. Namun entah kenapa, sore itu, dorongan untuk berbicara terasa begitu kuat, seakan Tuhan sedang mendorongnya untuk membuka sebuah rahasia. Dengan suara hati-hati, ia mencoba membuka percakapan ringan. Ayah, kadang saya bingung sendiri. Kenapa ya, orang-orang selalu bertanya kapan saya punya anak? Seakan-akan itu hal yang sederhana. Padahal sebenarnya, saya pun tidak begitu mengerti harus bagaimana menjawabnya. Ia menunduk dalam, berusaha menutupi kegugupannya. Jemarinya meremas cangkir hangat itu lebih erat, seolah kehangatan kopi bisa menenangkan gejolak hatinya. Namun dari nada bicaranya, ada getar yang jelas, getar yang membuat ayah mertuanya sedikit mengangkat kepala, menyadari ada sesuatu yang lebih besar tersimpan di balik kalimat sederhana itu. Ayah mertuanya yang sejak tadi santai menyeruput kopi tiba-tiba menghentikan gerakannya. Tatapan matanya menyipit, keningnya berkerut penuh tanda tanya. Maksudmu apa, nak? Suaranya tenang, tapi syarat akan kewibawaan yang membuat suasana semakin tegang. 4 tahun kau menikah dengan anakku, tapi kau bilang belum paham. Belum paham tentang apa? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada penuh selidik. Namun di dalam hati, lelaki itu sudah mulai dihantam rasa penasaran yang besar. Ia menaruh cangkirnya perlahan ke atas meja, kedua tangannya kini bertumpu pada lutut, menunggu jawaban yang mungkin akan mengguncang. Sang menantu menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Wajahnya semakin memerah menahan malu. Tapi ia tahu ia tak bisa lagi mundur. Dengan suara lirih hampir bergetar, ia berkata, "Iya ya, sejujurnya saya masih gadis. Belum pernah disentuh. Selama ini suami saya, entah kenapa selalu menunda. Kadang bilang lelah, kadang alasan sibuk. Jadi mungkin itulah alasannya. Kenapa kami belum juga diberi anak?" Kata-kata itu meluncur begitu saja, bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, tak bisa ditarik kembali. Begitu kalimat itu selesai, suasana langsung berubah hening, udara serasa membeku. Ayah mertuanya terdiam, matanya melebar, sementara sang menantu hanya bisa menunduk dalam-dalam, menunggu reaksi yang akan datang, reaksi yang bisa jadi penuh amarah, kekecewaan, atau bahkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Cangkir kopi di tangan ayah mertua hampir terlepas. Tangannya sedikit gemetar, bahkan ia harus menarik napas panjang sebelum berucap. "Astagfirullah." Suaranya parau, lirih, nyaris seperti bisikan. Ia menatap menantunya dengan sorot mata tajam bercampur tidak percaya. "Jadi selama ini, 4 tahun kalian menikah tapi kau masih..." Ucapannya terputus, lidahnya keluh. Di wajahnya tergambar jelas gejolak yang bercampur antara marah, kaget, dan heran. Idris Bear seakan ditipu oleh kenyataan. Bagaimana mungkin, di tengah doa dan harapan besar menanti cucu, ternyata yang terjadi justru sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sama sekali. Menantu itu langsung menunduk lebih dalam. Pipinya memerah, bibirnya bergetar menahan malu dan takut. "Iya ya," jawabnya lirih, seolah suaranya hanyut terbawa angin sore. "Suami saya selalu menunda.
Kadang bilang lelah karena pekerjaan, kadang bilang waktunya belum tepat. Saya pun tidak berani memaksa. Saya takut malah membuatnya marah. Tapi lama-kelamaan, saya justru merasa ada yang salah. Sampai sekarang pun, saya tidak tahu bagaimana sebenarnya menjadi seorang istri yang utuh. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan berdosa. Ayah mertua mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Hatinya penuh dengan rasa kecewa. Namun rasa kecewa itu bukan tertuju pada sang menantu, melainkan pada darah dagingnya sendiri, anak laki-laki yang ia besarkan, yang selama ini ia banggakan, yang ternyata membiarkan istrinya hidup dalam ketidakpastian. "Nak," ucapnya perlahan, suaranya bergetar. "Tahukah kau betapa ayah menunggu cucu? Betapa ayah berdoa setiap malam agar bisa menggendong anak dari pernikahan kalian? Ayah merasa seperti menunggu sesuatu yang ternyata tidak pernah benar-benar diusahakan." Matanya berkaca-kaca, seakan beban besar baru saja menindih dadanya. Air mata sang menantu mulai jatuh, membasahi pipinya. Ia menggigit bibir, menahan rasa bersalah meski ia sendiri tahu ini bukan salahnya. "Saya tahu ya, saya sadar betul ayah pasti kecewa. Saya juga ingin sekali memberi ayah cucu. Saya ingin jadi seorang ibu. Tapi harus bagaimana? Saya sudah mencoba berbicara baik-baik. Saya telah berkali-kali mengajak tapi selalu ditolak. Kadang ia hanya tersenyum, kadang menghindar. Saya bahkan mulai takut kalau sebenarnya suami saya tidak pernah menginginkan saya." Kalimat terakhir itu ia ucapkan sambil menahan isak, membuat hatinya sendiri seperti remuk. Ayah mertua terdiam lama, matanya tak lepas dari wajah menantunya yang basah air mata. Di satu sisi, ia merasa iba. Begitu kasihan pada perempuan muda itu yang terjebak dalam pernikahan aneh tanpa kepastian. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Perasaan sulit dijelaskan yang muncul dari kepolosan, kejujuran, dan tatapan sendu sang menantu. "Nak," ujarnya akhirnya, dengan nada berat. "Kenapa rahasia sebesar ini baru kau katakan sekarang? 4 tahun, bukan waktu yang singkat. Apa kau tahu betapa dalam luka yang kau sembunyikan ini?" Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar. Bukan sekadar teguran, tapi juga luapan rasa penasaran yang semakin membuat suasana menjadi tegang dan penuh tanda tanya. Sang menantu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ada getar dalam suaranya saat akhirnya ia berani membuka mulut lagi. "Ayah, bolehkah saya minta tolong?" Ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Kata-kata itu sederhana, namun diucapkan dengan nada yang penuh keraguan. Pandangannya menunduk, jemari tangannya meremas ujung bajunya sendiri, tanda ia sedang berada dalam dilema yang dalam. Sementara ayah mertua yang duduk di hadapannya, merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Kalimat itu bukan permintaan biasa. Ia tahu, ada sesuatu yang tersembunyi di balik ungkapan tolong itu. Sesuatu yang bisa membuka arah pembicaraan yang sama sekali tak terduga. Ayah mertua berdehem, berusaha menutupi keterkejutannya. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap menantunya lekat-lekat. "Tolong bagaimana maksudmu, Nak? Kau membuat ayah semakin penasaran." Nada suaranya berusaha dibuat tegas, tapi getaran halus tak bisa disembunyikan. Dalam hatinya ada rasa takut, sekaligus rasa ingin tahu yang sulit dibendung. Ia tahu pembicaraan ini sudah melewati batas wajar percakapan mertua dan menantu. Namun rasa penasaran itu terlalu besar. Menantu itu menelan ludah sebelum menjawab. Wajahnya semakin memerah, matanya berkaca-kaca, dan ia menunduk lebih dalam. "Saya ingin ayah memberi solusi. Saya ingin tahu bagaimana caranya saya bisa menjadi istri yang seutuhnya. Saya takut, tanpa anak, tanpa cucu, ayah akan kecewa selamanya." Suaranya nyaris serak, penuh rasa takut bercampur putus asa. Kata-katanya membuat ayah mertua tercekat. Ia tidak mendengar permintaan seperti itu sepanjang hidupnya. Permintaan yang begitu jujur, polos, namun sekaligus menggoda. Kalimat itu meluncur, seakan membawa percakapan mereka ke jalan yang licin, di mana sekali salah langkah, mereka bisa terjerumus ke jurang yang berbahaya. Ayah mertua terdiam, mencoba menenangkan gejolak batinnya. Jantungnya berdebar, pikirannya kalut. "Nak," ujarnya perlahan, suaranya berat. "Yang kau minta itu,
bukan hal sepele. Itu urusan besar. Itu urusan rumah tanggamu dengan suamimu. Ayah bukan orang yang tepat untuk menjawabnya. Ia menatap jauh ke arah halaman rumah, mencoba menghindari tatapan menantunya, yang justru semakin membuat dadanya bergejolak. Namun semakin ia menghindar, semakin ia merasa terikat pada kalimat-kalimat yang baru saja keluar dari bibir sang menantu. Menantu itu akhirnya mengangkat wajahnya perlahan, menatap langsung ke mata ayah mertuanya. Tatapan itu penuh dengan harap, juga keputusasaan. Saya percaya ayah bijak. Ayah sudah berpengalaman. Tolong ajari saya apa yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak punya siapa-siapa untuk bertanya. Saya tidak bisa menceritakan ini pada teman, apalagi keluarga saya sendiri. Hanya ayah yang bisa saya percaya. Ucapannya lirih, namun menghantam keras ke hati ayah mertuanya. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Ketulusan, kepolosan, sekaligus sebuah undangan yang samar, yang membuat suasana di teras sore itu berubah drastis. Udara serasa lebih padat, waktu seakan berjalan lebih lambat, dan keduanya kini terjebak dalam percakapan yang kian menggoda, kian menegangkan, serta penuh tanda tanya tentang arah yang akan dituju. Hening menyelimuti teras rumah itu, hanya suara burung sore yang berkicau dari kejauhan, dan desir angin yang membuat daun jendela berderit pelan. Ayah mertua memejamkan mata sejenak, seakan berusaha mengendalikan gejolak yang berkecamuk di dadanya. Kata-kata sang menantu terus terngiang di telinganya, seperti bisikan yang berulang-ulang menghantam logika dan nuraninya. Ia tahu perempuan itu tak bermaksud menggoda, tapi cara ucapannya, penuh kepolosan, keputusasaan, dan tatapan mata yang begitu tulus, membuat suasana terasa begitu mengguncang. Dalam dirinya muncul dilema. Ia seorang ayah yang ingin melindungi, tapi sekaligus seorang lelaki yang tiba-tiba merasakan godaan yang tak semestinya. "Nak," ucap ayah mertua dengan suara bergetar, "ini bukan hal yang bisa ayah ajarkan sembarangan. Kau harus bicara dengan suamimu. Itu kewajiban kalian berdua. Kalau terus dibiarkan, pernikahan kalian akan goyah." Ia menekankan setiap kata, mencoba meyakinkan diri bahwa batas itu masih ada. Namun tatapan matanya tak bisa bohong. Ada iba yang begitu dalam, dan ada keraguan yang menyelinap. Ia mengalihkan pandangan ke halaman, menghindari sorot mata menantunya yang masih memandang penuh harap. Tapi, ya, suara menantu bergetar, terdengar begitu rapuh. Saya sudah berkali-kali mencoba bicara. Dia selalu menghindar. Setiap kali saya menyinggung soal anak, jawabannya selalu sama. Belum saatnya. Saya sudah menunggu, saya sudah sabar, tapi sampai kapan? Saya takut ya. Saya takut mungkin. Dia tidak menginginkan saya sebenarnya. Kalimat itu ia ucapkan sambil menggigit bibirnya. Air mata kembali menetes di pipinya. Hatinya seperti pecah berkeping-keping, karena rasa tidak dipedulikan oleh suami sendiri, dan karena harus menanggung beban pertanyaan dari keluarga serta lingkungan. Ayah mertua menoleh kembali, menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu seperti hendak menembus ke dalam hati sang menantu, mencoba mencari kebenaran di balik ucapannya. "Kalau begitu," katanya pelan, penuh tekanan, ayah sendiri yang akan bicara dengannya. Ayah tidak bisa tinggal diam. Ini sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin ia membiarkan istrinya sendiri hidup dalam ketidakpastian seperti ini? Nada suaranya tegas, namun ada ketulusan di dalamnya. Ia benar-benar ingin membela sang menantu. Meski jauh di lubuk hati, ia juga merasakan sesuatu yang membuat dirinya semakin goyah. Menantu itu tiba-tiba menggenggam tangan ayah mertuanya, spontan, tanpa pikir panjang. "Terima kasih ya, hanya ayah yang mau mendengar saya. Hanya ayah yang peduli," ucapnya dengan suara serak. Sentuhan itu sederhana, namun membuat suasana berubah drastis. Ada kehangatan yang menjalar dari jemari sang menantu, masuk ke dalam hati ayah mertua. Ia tercekat, ingin segera menarik tangannya, tapi entah mengapa ragu. Getaran itu nyata, membuat dadanya berdegup tak karuan. Wajahnya pun memerah, matanya gelisah, antara rasa iba yang tulus, atau bisikan halus yang mulai berbahaya. Ayah mertua tercekat. Ia sadar betul bahwa genggaman tangan itu menyalakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada.
Nafasnya jadi pendek-pendek, sementara jantungnya berdegup kencang, seakan ada dua suara yang saling bertabrakan dalam dirinya. Satu suara berteriak, "Lepaskan, ini tidak pantas." Tapi suara lainnya berbisik, "Perempuan ini butuh sandaran, butuh pelindung." Dengan suara tertahan, ia akhirnya berkata, "Nak, lepaskan tangan ayah. Ini tidak seharusnya terjadi." Namun nada ucapannya justru terdengar lemah, seolah ada keraguan di balik tegurannya. Menantu itu justru menggenggam lebih erat, matanya berkaca-kaca. "Maaf ya, saya tidak bermaksud membuat ayah sulit. Saya hanya tidak tahu harus bersandar pada siapa lagi. Saya sudah terlalu lama memendam semua ini sendirian." Suaranya lirih nyaris bergetar. Air matanya menetes, jatuh ke punggung tangan ayah mertua yang ia genggam, membuat kehangatan itu semakin nyata. Pada saat itu, ayah mertua merasakan beban besar sekaligus perasaan aneh yang tak mampu ia jelaskan. Ia ingin menarik diri, tapi hatinya menolak, seakan ada bagian dirinya yang ikut luluh oleh ketulusan sang menantu. Ayah mertua akhirnya menarik napas panjang, mencoba memulihkan kendali. "Kau membuat ayah sulit, Nak. Tapi dengarkan baik-baik, ayah janji akan bantu. Bukan dengan cara yang salah, tapi dengan bicara langsung pada suamimu. Kalau ia tetap keras kepala, ayah sendiri yang akan menegurnya. Tidak ada alasan baginya menelantarkanmu seperti ini." Kalimat itu ia ucapkan dengan tegas, seolah ingin meyakinkan diri bahwa ia masih berada di jalur yang benar. Namun sorot matanya tak bisa bohong. Masih ada gejolak batin yang tersisa, masih ada getaran yang tak sepenuhnya bisa ia singkirkan. Menantu itu akhirnya melepaskan genggaman tangannya, meski perlahan, seakan enggan berpisah. Ia menatap ayah mertuanya dengan mata berkaca-kaca, tatapan yang penuh arti, penuh rasa terima kasih, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak terucap. "Terima kasih, Tia. Saya tahu hanya ayah yang peduli pada saya. Hanya ayah yang bisa saya percaya." Kalimat itu terdengar begitu dalam, membuat hati ayah mertuanya kembali bergetar. Udara sore yang tadinya sejuk kini terasa berat, seakan ada rahasia besar yang baru saja tercipta di antara mereka. Malam itu, ketika sang menantu sudah masuk ke kamar, ayah mertua hanya bisa duduk termenung di ruang tamu, pikiran dan hatinya kacau. Bercampur aduk antara rasa iba, marah pada anaknya, sekaligus rasa yang tak berani ia sebutkan. Kata-kata sang menantu terus terngiang di telinganya, terutama saat ia berkata, "Tolong ajari saya, apa yang seharusnya saya lakukan?" Dada ayah mertua sesak, pikirannya diliputi pertanyaan. Apakah besok ia benar-benar harus bicara dengan anaknya? Ataukah rahasia ini justru akan menyeretnya lebih jauh pada sesuatu yang berbahaya? Malam itu ia hanya bisa berdoa, semoga dirinya masih kuat menahan godaan. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu, benih rahasia itu sudah tertanam, dan bisa tumbuh menjadi apa saja.